Mesti ada ikan, ada bau. Ya, untuk menghilangkan bau, kami menggunakan ini, Pak. Kami menggunakan N level 1 ini, Pak. Ini, nah itu kan lele. Ya. Ini kita cukup disemprot-semprot di airnya gini, Pak. Ini tidak akan berbau. Selamat datang di Rumah Biosaka, rumah singgah sedulur lumpur di Nusantara, tempat petani peternak peduli alam dan lingkungan sehat. Oke, dilanjut Lur. Sedikit aja. Sedikit aja. Iya. Oh, berarti diganjel. Diganjel ya, makanya pakai ganjel bata. Bata atau batako. Kalau untuk sayuran. Ya, ya. Terus ikan, ini kami kasih lele. Karena kalau di Jogja lele kan lebih mudah daripada belut. Makannya lele apa? Kita nggak kasih pakan. Karena apa? Lele kan sudah memakan rumputan, Pak. Ikan kan makan rumput, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan juga nanti kita sisa-sisa di dapur, termasuk makanan daripada nasi dibuang, masukkan sini. Bisa. Ini cukup berapa ikan lele? Aturannya 1 meter persegi kita kasih lele kurang lebih 100 ekor. 1 meter persegi. Biasanya kita menggunakan 10 kali 10, Pak. 10. Kalau ini berapa, Pak? Berapa? Ini 2,5 kali 3. Karena kan mengampu apa ini? 200 lebih. Iya. Ini kan cuma mengampu kondisi tempat. Terus kalau 10 kali 10 misalkan pakai polybag begini dengan sistem tajarwo gini, nek padi bisa mencapai kurang lebih 700 polybag. Segini. Yang 10 kali 10. Yang 10 kali 10. Tadi kita nggak usah berpacu luasan, tetapi seadanya bisa digunakan, Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nggak perlu membutuhkan pakan ikannya, tidak perlu memupuk karena sudah ada rerumputan. Untuk menghilangkan baunya ini, Pak, Ya, karena kan mesti ada ikan, ada bau. Ya, untuk menghilangkan bau, kami menggunakan ini, Pak. Kami menggunakan N level 1 ini, Pak. Ini, nah itu kan lele. Iya. Ini kita cukup disemprot-semprot di airnya gini, Pak. Ini tidak akan berbau. Terus nanti tanamannya di atasnya juga disemprot begini. Yang penting jangan sampai disemprot gini. Oh, yang penting dikabutkan. Medianya nggak boleh kena langsung. Yang penting cuma dikabutkan. Tujuannya apa? Ini salah satunya bisa untuk memberikan ketahanan si tanaman ini, Pak. Baik itu tanaman sayuran maupun tanaman pangan, termasuk padi. Jadi ini nggak hanya padi, Bisa semua tanaman. bisa lombok. Bisa cabai, bisa terong, bisa bawang merah. Dengan sistemnya agak dibedakan sistem pemasangan Ya, betul. ini agak dinaikkan. Kira-kira Ya, kena 5 cm. air dengan polybag Itu kena 5 cm aja. 5 cm ya, dari air. Ya, terus kita kontrol airnya. ya, yang penting kedalaman air ini jangan kurang dari paling enggak 25 cm, Pak. Karena Minimal 25 karena apa? Untuk pergerakan si ikannya. Jadi nanti pupuknya saya cari rumput, saya taruh. Iya, jadi pertama kali kita pasang terpal. Ya. Setelah kita pasang terpal, kita masukin air. Setelah kita masukin air, kita masukin rumput. Rumputnya sembarang. Yang penting dibabat, masukkan bleng sebanyak-banyak. Semakin banyak, semakin bagus. Nanti rumput direndam akan mengeluarkan plankton, Pak. Plankton itu nanti kan salah satunya bisa dimakan untuk tanaman. Yang kedua, cairannya ini salah satunya sebagai pupuk tanaman ini. Nah, setelah ini masuk, terus akhirnya kita kasih dengan N level 1 ini supaya tidak berbau, Pak. Setelah kurang lebih 3-5 hari disemprot. Setelah ini disemprot, ikan kita masukkan. Setelah 7 hari tadi, Oh, jadi rendam dulu 7 hari, ikan baru masuk. ikan masuk. Setelah ikan masuk, kalau kita menanam dengan menggunakan padi, makanya kami menggunakan sistem tanam padi dalam waktu 1 tahun bisa panen selama 5 kali. Masuk akal nggak? Cara logika nggak masuk akal. Karena kenapa kok kami berani menggunakan ini 5 kali dalam waktu setahun? Karena sistem kami dengan polybag, Pak. Nanti setelah tanaman padi kita menanam padinya, yang pertama benih, bibit kita rendam, setelah keluar putih-putihnya jalu mau tumbuh, kita tanam langsung di polybag, Pak. 2 atau 3 biji. Nanti setelah umur 21 hari ini sudah ada lele, kita masukkan. Setelah kira-kira ini padi sudah mulai menguning, padi yang ini kita keluarkan, kita sudah persiapan untuk persemaian berikutnya masuk lagi. Ganti. Polybagnya tetap. Nggak usah ganti. Jadi misalkan pertama kali kita membutuhkan 700 polybag, berarti kita membeli polybag 1400 untuk tanam berikutnya. Sebelum ini keluar sudah siap tumbuh 20 hari. Ini keluar menunggu kering sama panennya ini sudah masuk lagi, Pak. Ikan langsung dipanen.
Berarti ini 2 bulan sekali panen. Iya, dengan sistem 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Dua Tapi setengah. iya, tapi sirkulasinya begini nggak berhenti. Ya, Iya. Langsung ya. Nah, ini dikeluarkan biar kering sambil mengeringkan lahan ini, nanti setelah panen ini langsung tumbuh. Sistemnya seperti itu. Kalau sayuran, kalau cabai kan kita memanennya kan setiap bijinya, itu nggak masalah. Kalau padi kita mengejar sistemnya ini aja, Pak. Iya betul. Jadi ini jangan sampai berhenti, rotasinya terus-terusan. Keluar masuk lele, setiap ini keluar, lele langsung panen. Rumput kita ambil, buang, ganti rumput yang baru, tambah air. Cuma sistemnya seperti ini. Terus anu Pak, apa? Medianya nggak langsung pakai atap apa? Nggak usah pakai Kalau atap. matahari. Iya, nggak apa-apa. Ikan kena matahari, apalagi ada tanaman tambah sejuk. Itu fungsinya ikan di sini pertama karena ikan selalu bergerak. Gantinya aeratornya, Pak. Nah, seperti yang kita sudah Pak ya, itu kita nanam lombok itu keriting Pak. Insya Allah nanti jenengan setelah melaksanakan dengan sistem seperti ini nanti cabai jenengan tidak akan keriting. Insya Allah Pak, saya sudah melaksanakan berulang kali. Terus yang kedua tidak mungkin terkena lalat buah. Dogogrok dulu Pak. Karena kan ini kan termasuk kandungannya kan bahan tanpa kimia sama sekali Pak. Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia Pak. Nanti seandainya mau ada urin terus kita semprot-semprotkan urinnya itu nggak apa-apa. Urin KP atau urin kambing bisa. Urin kepe sana. Salah satunya bisa untuk mengusir lalat buahnya. Nah, keuntungannya kami di sini Pak. Jadi kami ini sudah berjalan, kemarin kami juga ikut penas di Gorontalo memperkenalkan ini. Dan di sini kami datang tidak menjual belikan, tapi kami memberikan cuma-cuma gratis kepada warga masyarakat yang kerso hadir, kerso mau menggunakan ini. Ini fungsinya satu. Ini namanya N level 1, ini Biosaka jilid 2. Ini fungsinya yang pertama untuk menghilangkan bau termasuk kolam. Yang kedua, ini bisa untuk membuat pupuk organik dengan secepat mungkin dengan catatan kotoran hewan. Kohe padi, kohe sapi, kohe kambing cukup disemprot, tidak usah nyemprotnya, nggak usah basah. Tapi cukup diembunkan. Sampai tunggu 3-2 menit, 5 menit sampai cium. Misalkan kohe sapi, bau nggak? Kalau nggak bau, jangan tempelkan udah aman. Coba, jangan memasukkan tangan, jangan cium, bau nggak? Bukan amis, tapi ada bau, tapi bukan amis. Tangan jangan coba. Nggak bau. Kalau ini tadi langsung ada bau. Nah. Apa Pak? Hilang belas. Ya, ini Pak salah satu fungsinya untuk menghilangkan bau. Yang pertama, yang kedua untuk membuat pupuk organik. Yang ketiga sebagai penetral pH tanah. Kalau diambil gini bau. Kalau ini kami semprot, ya cium. Dengan secepat kilat Pak. Jadi sangat menguntungkan. Monggo. Enggak ini apa jenenge? Bukan. Ini namanya Biosaka jilid 2 Pak. Ini dari rerumputan Pak kami buat Pak. Lah nek monggo kerso jenengan ambil tuh barang itu satu-satu Pak. Jenengan manfaatkan. Termasuk nanti jenengan di rumah kembang pegel nyilu ya semprot gini ya. Yang penting jangan gini. Sakit gigi, kena panas, knalpot. Dah jangan buktikan. Monggo jangan ambil satu Pak.